Ginjal goib nggak? Goib. Pita suara juga goib. Lihat, untuk sesuatu yang goib di luar jangkauan kita. Cara beriman kepada yang goib itu adalah dengan cara ya tidak memakai akal untuk sesuatu yang nggak bisa kita jangkau. Nih, Nabi SAW mengatakan, Nabi SAW ya bersabda, Allah Ta'ala berfirman bahwasannya, ini hadis kursi, matahari setiap pagi sebelum dia terbit, setelah dia terbenam, dia sujud di arasnya Allah Ta'ala, matahari. Lalu dia minta izin untuk terbit dari timur, Allah izinkan terbit. Terus begitu tiap hari. Nanti satu hari Allah tidak izinkan dan matahari diam selama 40 malam, 40 hari. Lalu disuruh terbit lagi dari arah barat. Kalau dikejar dengan akal, masuk nggak? Lihat ya, ini bumi. Ini matahari berputar begini. Kapan dia ke arasnya? Aras di sebelah mana? Tuh. Ya kan? Ini kan langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aras itu katakanlah di sana. Maka dia nggak muter ke sini dong, muter ke sini terus pergi dulu ke sana. Berarti bumi dingin kan? Nih, bisa dijangkau nggak dengan akal? Nggak bisa. Tapi matahari terbit dari barat kita harus yakini. Terbit dari timur atas izin Allah harus diyakini. Dia terbit atas izin Allah harus diyakini. Tuh, nah ini cara orang beriman. Cara orang muslim beriman. Ibu, ya, saya nanya kepada ibu tadi, kalau Allah bisa mengizinkan terjadi benjolan, bisa nggak dia rapat lagi? Sebenarnya sama dan simple seperti ibu. Benjolannya di pita suara, Ustaz. Saya sampai nggak bisa bicara. Sekarang bisa bicara, hanya agak sedikit serak, gitu ya. Berarti sebenarnya tidak ada masalah. Kalau ada masalah ya masalah setan itu sama dengan yang menghalang pita suara putra ibu. Mungkin di dalam benjolan, di dalam pita suara putra ibu juga ada penghalang gitu. Tinggal diruqyah aja gitu. Sekarang sakit nggak di sini? Sakit ya. Sakit ya? Oke, ibu-ibu yang lain mau sabar nungguin? Sabar ya. Kalau pegel selonjoran enggak apa-apa ya. Ibu agak maju deh kalau gitu. Ibu Neti agak mundur. Kalau di ruqyah ibu gimana reaksinya? Ya sakit. Sakit di leher. Iya, terus tapi kayak ditusuk-tusuk di sini. Nah, sakit di leher apa ditusuk-tusuk? Di sini juga, di sini juga. Di sini sakit, di sini juga. Kalau nggak di ruqyah nggak sakit berarti? Enggak. Oke, lihat ya. Kalau di ruqyah sakit artinya apa? Akan sembuh dengan Al-Quran. Ya, okay. Ibu pejamkan matanya, pegang ininya, lehernya begini. Ya. Niatkan untuk yang depan ya, niatkan untuk penyembuhan lehernya dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tuhfuhu yuhasibkum bihi Allah فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Ya Bu Fasya, ketika saya baca itu, apa yang sakit di tenggorokan itu terasa sakit lagi atau gimana? Apa yang berasa? Iya, makin sakit. Makin sakit. Rasanya kayak gimana? Kayak apa sih? Kayak ada lendir gitu. Lendir, oke. Bukan kayak ditusuk atau pedih, bukan? Bukan? Kayak ada lendir terus kayak kebakar gitu. Lendir kebakar. Oh, luar biasa. Saya lanjutin ya. Ibu agak geser ke belakang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fokusin lagi ke lehernya ya. Lau anzalna hadzal qur'ana 'ala jabal لرأيته خاشعا متصدئا من خشية الله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدئا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Ibu, kalau matanya gimana? Tadi kan seperti lendir terbakar. Nggak ada sekarang. Nggak ada. Iya. Hilang? Suara juga tidak ada. Saya baru mau nyobain suaranya tadi. Suaranya beda. Saya mau bilang ibu ucapan hamdalah lalu saya mau nanya gimana? Hilang ya? Iya. Luar biasa ya. Allahu Akbar. Ini pasien ke-6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allah beri kemudahan ya. Masya Allah. Tadinya saya mau kasih BioCA itu untuk ngancurin ini. Hilang betul? Iya, ini udah mending. Coba. Bismillah. Bismillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Beda suaranya. Mau jadi operasi enggak? Enggak. Udah hilang penyakitnya, ngapain dioperasi? Suaranya beda, Pak. Iya, suaranya juga beda. Alhamdulillah ya. Luar biasa loh. Dalam bayangan saya mungkin nyut-nyutan atau seperti ditusuk-tusuk atau pedih. Ibu bilang seperti lendir terbakar. Iya. Jauh sekali ya dari dugaan ya. Di luar akal gitu. Dan bacaan kedua betul-betul hilang. Masya Allah. Barangkali hanya sekedar lendir dari dulu juga. Ya kan? Iya, bisa jadi. Bisa jadi. Tapi di endoskopi itu memang ada benjolan. Iya. Berarti benjolannya mengecil. Ya, sekarang berarti benjolannya mengecil. Atau meledak seperti tadi ketika ibu bilang seperti lendir terbakar itu bisa jadi meledak sudah. Bener nggak? Bisa jadi. Bisa jadi meledak dan kemudian tertelan. Masya Allah. Luar biasa. Baik. Sekarang kalau mau nanya lagi boleh? Zikir itu bukan zikirnya. Nggak boleh lebih dari 100 kali. Enggak. Yang nggak boleh tuh wirid sekian plus puasa dengan niat akan adanya
kekuatan. Yang mana Allah nggak ngajarin gitu. Maka disebutlah wirid overdosis. Sebetulnya mau wirid 5.000, 7.000 enggak masalah. Tidak masalah. 15.000 ada saya jumpai seorang laki-laki, dia sabar sekali. Sampai saya nanya, apa rahasia sabarnya, Kang? Gitu, Bang. Dia di Mekah ya. Jadi ketika istrinya marah itu sampai ngacungin pisau mas suaminya. Psycho. Tapi kalau marah sama anaknya dijambak-jambak anak rambutnya. Ikut TI, pintu TI jebol. Dulu bukan di sini. Pintu TI ditendang jebol. Saya bilang, suaminya ini sabar gitu. Saya bilang, rahasianya apa? Dia bilang, saya istighfar setiap hari 15.000. Jadi saya tanya, apa dalilnya? Dia bilang, Nabi aja 100, apalagi saya, dia bilang gitu. Masuk juga itu dalilnya. Nah, nggak ada yang ngajarin Pak? Nggak ada. Dia ceritakan Imam Ahmad yang terdampar di satu tempat ya di Baghdad, ketemu tukang roti. Kisah itu menjadi dalil dia juga. Dia bilang, oh iya, bagus. Dia bilang, ini lagi jalan kita ngobrol, saya udah dapat 400 ini. Dari hotel menuju Makkah, menuju Masjidil Haram. Luar biasa. Jadi wirid banyak, nggak apa-apa, tapi jangan niatnya mendatangkan kekuatan. Nah, yang datang itu nanti setan. Namanya wirid bid'ah. Supaya aman, wiridlah yang disunahkan gitu, supaya aman. Karena faktanya kita wirid itu aja nggak habis-habis, bener nggak? Ustaz, anak tuh ada penyakit udah lama, wasir keluar, kadang berdarah. Ya, sama. Jadi pengobatannya ya tetap aja ya sucikan hati, insya Allah juga itu kempes sendiri gitu. Kalau secara teknis ya, ada herbalnya kita punya. Belum keluar kayaknya. Nanti di antara deretan herbal ini sudah ada atau belum gitu ya. Nanti kalau secara yang telah berhasil itu Al-Baqarah. Jadi Al-Baqarah itu memperbaiki sistem metabolisme tubuh. Al-Baqarah itu. Jadi dimengerti sama akal. Jadi yang suka ngerokok dia jadi pahit. Yang minus dia akan lepas kacamata. Iya, yang rontok dia akan tumbuh lagi. Yang ketombean dia akan hilang. Al-Baqarah itu memperbaiki sistem metabolisme tubuh. Yang menstruasi tidak lancar akan jadi baik. Yang pendarahan akan tertutup. Secara teknis itu coba kenalan dengan surah Al-Baqarah. Begitu. Dari testimoni yang banyak ya. Seperti itu. Jadi selain mencucikan jiwa apa? Al-Baqarah. Itu memperbaiki sistem metabolisme tubuh. Ya. Sama sebenarnya ibu Neti juga mungkin di dalam hatinya astagfirullah, ya Allah, tolong hamba gitu ya. Tetapi dalam keadaan setengah yakin, setengah enggak. Ibu juga gitu. Ya, yang dibacain kan sama tadi bismillah, bismillah, bismillah. Begitu. Berarti perhebat, perluas cahayanya agar si setan ini musnah. Sekarang terakhir ya. Jinnya bicara. Tuh. Nanti giliran kamu, kata setan. Ya, lalu ibu ibu kemudian aduh gitu kan ya. Nah, sementara kata Allah bagaimana? Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Nahnu awliya, kamilah pelindung kalian ya, fil hayati dunya wa fil akhirah, di kehidupan ini, di kehidupan akhirat. Bunda Neti ya, setan membahayakan di dunia, tapi di akhirat membahayakan enggak dia? Tidak. Yang bahaya di akhirat apa? Neraka. Yang bisa menolong kita dari neraka apa? Allah. Maka Allah katakan kepada orang beriman, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami pelindung kalian wahai orang beriman di dunia dan di akhirat. Setan itu hanya nakut-nakuti di dunia. Nah, sekarang kalau getaran suara tadi ada di sisi ibu, kira-kira berpengaruh nggak setan tadi? Enggak, maksudnya setan kan ngomong, tuh kamu juga kanker bakal gitu nanti giliran kamu.
Gitu kan ngomong gitu tuh halus. Saya bacain gitu. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kira-kira setan itu diam nggak kemudian? Iya, pasti. Diam. Gemetar malah. Gemeter ya. Bukan ibu yang takut, setan yang takut. Nah, begitu. Berarti ibu harus punya suara seperti saya. Bukan vibrasi suaranya, keyakinannya. Itu sudah hotam ilmunya. Jadi ketika muncul setan bisik-bisik, ibu bilang apa? Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Itu teh harus menggelora di sini gitu. Itu lawannya. Kalau diikuti, ya memang takut. Siapa yang nggak takut? Kan ibu lihat saya, Anda lihat saya. Posisi saya tadi bahaya nggak tadi? Sangat bahaya. Ya, lihat bagaimana saya, apa yang saya lakukan? Duduk, ucapkan hamdalah. Apa ayat yang saya baca? Ayat kursi dan ayat ini. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Kita di sini bukan sedang mencari uang. Uang ada, ya, jasa ada, ya. Tetapi kita di sini sedang memperjuangkan nyawa kaum muslimin. Adapun tidak tertolong, rumah sakit pun sama, gitu kan? Lihat bagaimana kemudian Allah datangkan pertolongan pelan-pelan. Ternyata ada ambulan di sini, desa sini. Suaminya nanya, dia bilang iya Ustaz, di rumah sakit juga memang kesurupan. Selesai, saya bilang Bapak siapkan di sana, kami siapkan di sini. Suaminya nelpon saya nggak marah-marah, dia bilang tadi Ustaz apa yang gimana sekarang jenazahnya bahasanya. Saya bilang ya kami yang urus Pak, Bapak kondisikan di sana. Udah selesai masalah. Masya Allah cepat sekali. Dan saya bahasa Jawa kalau saya ngerti paham. Itu apa? Ya suaminya menyesal gitu. Enggak, udah nerima. Tadi udah nerima. Ya menyesal iyalah, namanya kematian. Iya kan, kematian. Nah ini begitu Bunda ya, ketika dihadapkan kepada Allah, Allah akan tolong. Hanya setan hanya mau nakut. Karena dia tidak rela kita ninggalin dia kan, marah dia. Sekarang saya nanya Ibu Neti pertanyaan khusus. Ibu Neti lebih baik dunia apa akhirat? Akhirat, Ustaz. Ibu kalau selalu memilih dunia apa akhirat? Akhirat. Saya sama, ya. Kalau saya suruh memilih lanjut hidup di dunia atau akhirat, tentu akhirat, asal surga. Kan gitu kan? Asal surga. Nah caranya gimana? Berjalanlah menuju surga semampunya. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan. Adapun rasa takut itu jiwa yang normal. Supaya kita bertahan. Jadi jangan khawatir lagi. Bu, yang sakit di mana sekarang? Lega? Enggak, yang nyekik enggak ada? Di dada, Bu? Enggak ada? Kepala, pikiran Ibu? Coba cek. Ini jawab jujur ya pertanyaan-pertanyaan saya. Kepala, sini, kiri, kanan, ada? Enggak, cuma di sini aja agak berat. Di sini berat ya? Nah, ibu-ibu yang lain sudah ngerti sekarang bahwa setan sudah pindah ke sini. Sesederhana itu kok. Ya. Nih sekarang saya bantu ibu. Ibu agak ke depan dikit. Kalau ibu kalau sakitnya di mana ibu? Bukan di leher kan? Bukan di rahim. Di rahim. Kalau ibu kanker rahim. Sama Pak Ibu ya sertikus. Di sini persis? Iya. Sini. Iya di ada. Iya, oke. Sebelah dulu ya, Iya. Bu ya. Falam taqtuluhum walakinna Allah qatalahum. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Wahai jin, Allah pelindung kami. Dia telah berjanji akan mengeluarkan kami orang beriman, Ibu Neti dan saya, dari kegelapan menuju cahaya. Walladzina kafaru awliya'uhumut tagut. Dan bagi orang kafir, jin kafir seperti kamu, pelindung kamu adalah togut, yaitu setan juga. Walladzina kafaru awliya'uhumut tagut yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Matiin asenya. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Bu, oke Bu, kiri kanan Bu dibedain, beda nggak? Beda. Lebih ringan. Ringan yang ini ya. Oke. Nih, kalau yang ini lebih ringan, dibacain di sini kira-kira sama nggak? Kurang lebih sama. Cobain ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Tuh dalam waktu kurang dari 2 jam 5 pasien. Ya bener nggak? Kalau di rumah sakit berarti 5 ruangan 5 dokter harusnya ya. Iya nggak? Tapi ini yang diobati bukan fisik, tapi jiwa. Bener nggak yang saya teorikan ya? Bener. Marah, sabar, ridho, terakhir syukur. Kenapa nggak syukur dari dulu? Sebenarnya diajarin kan sama Allah juga. Tiap pagi itu zikirnya habis sholat apa? Subhanallah. Artinya apa? Allah suci dari semua kesalahan, maha suci dia itu. Dia nggak salah gitu maksudnya. Alhamdulillah, syukur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hanya nggak dijiwai, nggak dilibatin. Nanti selanjutnya itu dibaca sebagai pelindungannya. Begitu.